Sahabat Olenka, jumpa lagi di Entrepreneurship 360 bersama Dr. Pimpin Baktiar, video ke-8. Video ini akan membungkus 7 video sebelumnya. Jadi ini merupakan video yang sifatnya konklusif dan lumayan cukup berat. Oke teman-teman, pertanyaannya, emang bisa kita buka bisnis mulai dari garasi? Emang bisa kita membuka korporasi dari garasi? Oke, jawabannya bukan masalah garasi atau tidak garasinya. Di Amerika sana memang terjadi tuh berbagai entrepreneur yang dahsyat luar biasa dimulai dari garasi. Salah satu contohnya Apple. Nah, ini seperti buah simalakama nih. Berbicara garasi itu memang berbicara tentang bahwa sebuah bisnis bisa dimulai dari manapun. Tetapi kadang-kadang juga ini sekaligus menjadi titik lemah dari para entrepreneur. Sehingga mereka yang memulai dari garasi akhirnya cenderung bisa jadi terjebak bisnisnya asal-asalan. Kan saya cuma dari garasi doang. Nah oke, untuk mensolusikan kedikotomian ini, mungkin kata kuncinya bukan soal garasi atau tidak garasi. Nggak apa-apa teman-teman memulai bisnis dari garasi, tapi bergeraklah dengan mindset institusionalitas. Nah jadi dalam ilmu, dalam science of entrepreneurship, institusional teori ini merupakan teori utama. Apa itu institusional teori? Jadi berbicara institusional, biasanya kan entrepreneurship itu atau entrepreneur itu adalah orang yang fokus kepada peluang aja. Oke, begitu peluangnya diambil, pertanyaannya kalau omsetnya masih 10 juta, 100 juta, itu sih bisa ditanggung oleh pundaknya sendiri. Tapi begitu omsetnya 1M, 2M, 5M, tetap mau ditanggung di pundak sendiri? Tentu kan tidak. Nah, pada tataran omset yang semakin membesar, maka institusi pada bisnis seorang entrepreneur langsung bicara tuh. Artinya teman-teman mengembangkan peluang, mengembangkan bisnis nggak bisa lagi di level individual, tapi levelnya udah harus di level institusional. Jadi teman-teman bukan soal garasi atau tidak garasi, dimanapun teman-teman berbisnis, teman-teman harus punya mental institusional. Nah, dalam konteks institusional ini teman-teman ada 3 hal yang harus dilakukan. Ada 3 hal yang menjadi tahapan bisnis seorang entrepreneur dari garasi menuju korporasi. Apa aja itu? Tahap pertama yang disebut dengan tahap entrepreneurship atau tahap 1.0. Lalu tahap kedua yang disebut dengan tahap managerialship atau 2.0. Dan tahap ketiga yang disebut dengan strategicalship atau 3.0. Oke, kita bahas satu-satu. Di tahap entrepreneurship ini adalah merupakan tahap di mana seorang entrepreneur mengambil peluang. Saya masih nggak ngerti apa-apa, sumber daya saya terbatas, saya minder dan segala macam. Nggak apa-apa teman-teman. Justru memang tahap entrepreneurship itu, kekasannya itu adalah dengan kondisi apapun teman-teman ambil peluang itu. Nah itu memang kekasan pada tahap entrepreneurship atau tahap 1.0. Tetapi ketika peluangnya mulai diambil, omsetnya semakin membesar, nah siap-siap teman-teman, gate kedua sudah menanti. Ini yang disebut dengan gate managerialship. Ada 4 hal yang harus dikelola pada tahap managerialship ini. Pertama, operasional. Kedua, pemasaran. Ketiga, keuangan. Dan yang keempat adalah sumber daya manusia. Jadi 4 manajemen fungsional ini yang harus teman-teman kelola mulai sungguh-sungguh. Kalau tahap pertama agak kurang sungguh-sungguh, agak acak-acakan, ya nggak apa-apa. Itulah realitanya seorang entrepreneurship, seorang entrepreneur. Tapi begitu membesar, tahap kedua ini udah harus mulai serius. Operasional, marketing, finance, dan SDM. Lalu ketika tahap kedua berhasil dilewatin, teman-teman mulai menginstitusi, fungsi-fungsi dari manajemen ini mulai terbentuk, siap-siap teman-teman masuk tahap ketiga yang disebut dengan tahap strategicalship. Tahap strategicalship ini berbicara tentang business positioning. Tentu bisnis itu tidak bergerak pada sebuah ruang hampa. Saya berjalan lurus-lurus aja tanpa ada tantangan apapun. Teman-teman, ada 3 dinamika yang siap menanti bisnis teman-teman. Pertama, dinamika makro, itu yang melingkupi dengan politik, regulasi, teknologi yang kita biasa sebut dengan pestle. Lalu yang kedua adalah dinamika dari kompetisi di antara sesama pemain. Tentu teman-teman ketika bisnis teman-teman membesar, ada kompetitor yang siap menghadang dan bahkan mengalahkan teman-teman. Dan yang terakhir adalah dinamika dari perilaku konsumen. Bisa jadi konsumen sekarang suka banget, lalu berikutnya konsumen emoh terhadap bisnis dan produk teman-teman. Maka pada tahap ketiga ini teman-teman harus udah fokus kepada positioning. Teman-teman ingin menjadi pemain yang paling murah
atau yang paling bagus. Nah, tentu ini dua pilihan ini jebakan Batman banget. Biasanya kita keluar untuk sekedar terjebak paling murah dan paling bagus, kita fokus kepada yang paling unik atau yang paling tematik. Tetapi tahap ketiga ini yang kita sebut dengan tahap strategical shift. Baik teman-teman, kiranya 8 video ini bisa menjadi pengantar untuk kita memahami entrepreneurship secara menyeluruh, entrepreneurship 360, sebelum kita masuk ke berbagai video entrepreneurship lainnya.